Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Tentunya Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat, serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kejujuran. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian kejujuran. Masih ingat kalian? Ya, tentu saja kalian kalau yang sudah paham pasti ingat ya. Jujur artinya adalah mengakui apa adanya. Adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Jujur juga dapat berarti tulus ikhlas, tidak curang, lurus hati. Jadi makna dasar kuat orang yang jujur adalah orang yang berani mengakui apa adanya. Jujur dapat mencakup di dalam segala hal kegiatan, baik dari kata-kata kita, sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang ada ya. Kita tidak curang, tidak menipu orang, tidak berbohong, dan tidak munafik. Contoh di dalam sekolah ya, siswa yang tidak jujur seperti mencontek maupun memberikan contekan merupakan perilaku yang tidak jujur karena tidak sportif dengan peraturan yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian lagi siswa-siswa yang berbohong, menulis surat izin palsu. Ya, artinya siswa tersebut tidak jujur terhadap dirinya sendiri, menulis surat sakit padahal dia tidak sakit. Ya, itu artinya berbohong terhadap diri sendiri, artinya tidak jujur pada diri sendiri. Kemudian lagi contoh lain ya, berbuat curang di dalam permainan atau perlombaan. Itu juga perbuatan yang tidak jujur ya. Kemudian kita akan membahas jujur di dalam berniat dan bertindak. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan, kita harus niatkan di dalam hati, kita harus jujur, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Nah, kita harus bertindak secara jujur, yakni dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, kita harus jujur. Kita harus terbuka dan benar, tidak curang dengan teman dan orang lain. Jadi ya, kalau kita jujur, maka semua langkah kita akan terasa mudah dan ringan ya. Kita juga dapat dipercaya orang ya kalau kita jujur. Maka di dalam pertemanan, dalam kegiatan sehari-hari kita harus jujur. Baik, sekarang ini jujur dimulai dari diri sendiri. Jujur harus dimulai pada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus jujur pada diri kita sendiri ya? Di sini kita harus mengakui kelemahan kita atau ketidakmampuan kita. Jika kita memang tidak tahu, maka kita harus mengatakan tidak tahu ya, supaya akan memudahkan kita, akan memudahkan teman kita ya tentang kemampuan kita. Jadi kita bisa dibantu oleh kawan-kawan yang lain kalau kita jujur. Kalau kita sok-sok tahu ya, padahal kita tidak tahu, tidak mampu, ya itu akan menyulitkan kita sendiri ya, terutama misalnya di dalam belajar. Nah, yang tadinya kawannya memberitahu ya, bisa mengajari kalian, tapi karena kalian sok mampu ya, maka tidak diajari, tidak tahu, akhirnya ya kosong nilainya misalnya, atau
Ya, jadi jujur ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada diri kita sendiri. Jujur harus dimulai dari kita sendiri, kita niatkan di dalam hati kita, ya, mengakui kelemahan dan kelebihan kita. Seperti tadi terutama mengakui kelemahan kita, ya. Kemudian, ya, jujur dimulai dari hal yang kecil. Di sini jujur harus dilakukan setiap hari, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di dalam kita melakukan banyak aktivitas. Ya, jujur itu dimulai dari keluarga kita dulu. Dari rumah kita berniat harus jujur. Ya, karena jujur itu ditanamkan di dalam hati kita, ya, sejak kita dini, ya. Mungkin orang tua kalian sudah mengajarkan tentang kejujuran, ya, di dalam pendidikan orang tuanya di rumah, ya, harus jujur. Nah, dengan jujur nanti akan menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan kita di dalam kegiatan, ya. Dari kegiatan yang kecil seperti bicara jujur, mengerjakan ujian dengan jujur, ya. Kemudian kita juga membiasakan sikap jujur, baik dari kata-kata maupun perbuatan kita. Jadi, kalau kita sedari dini sudah menanamkan kejujuran, sedikit demi sedikit akan menjadi kebiasaan kalian untuk membentuk pribadi kalian menjadi orang yang jujur. Nah, jadi kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, ya, ini sangat berkaitan sekali karena oknum yang melakukan korupsi itu tentu saja orang yang tidak jujur, ya. Seperti kita bahas di dalam pengertian korupsi itu sendiri, ya, bahwa ada ketidakjujuran di dalam pekerjaannya, ya, untuk melakukan korupsi. Nah, jadi kalau kalian nanti seandainya dipercaya orang, ya, atau perusahaan memegang suatu hal yang penting, ya, misalnya menjadi bendahara, pemegang keuangan, ya. Nah, dengan kalian mempunyai sifat yang jujur, insya Allah kalian menjadi orang yang dipercaya orang dan juga tidak merugikan orang lain, ya. Nah, apa saja manfaat jujur bagi kalian, ya? Kalau kita sudah menerapkan kejujuran, ya, kita akan dipercaya orang, ya. Kemudian kita akan banyak kawan, ya. Kawan-kawan senang kalau kita jujur, ya. Menjadi orang yang jujur. Teman-teman akan senang sekali dengan kita, ya, untuk berteman, bergaul di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ya, demikianlah pembahasan tentang kejujuran tadi. Ibu harapkan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian selalu bersikap jujur dan tidak akan menjadi oknum-oknum yang melakukan korupsi. Nah, di sini ada tugas, ya, buat kalian. Nanti kalian kumpulkan di WA Japri Ibu, ya. Di grup-grup kelas sudah ada, ya, di situ kalian WA Japri. Di sini tugasnya adalah kalian mengisi angket. Nah, angket ini, ya, kalian cukup menconteng pernyataan ini, ya, benar atau salah. Misalnya, saya selalu berkata benar dan apa adanya. Nah, artinya kalau kalian selalu berkata benar, ya, kalian conteng itu benar, ya. Artinya saya selalu berkata benar dan apa adanya. Artinya kalian ini jujur, ya. Kalian conteng, ya, benar, ya. Cuman conteng saja dari pernyataan yang pertama sampai terakhir. Kemudian ini ada
soal lagi ya. Saya pikir saya orang yang jujur atau tidak jujur. Karena, nah ini tentang pernyataan kalian. Kalau kalian jujur, kenapa? Apa sebabnya? Kalau kalian tidak jujur, nah kalian tulis tidak jujur karena apa? Apa sebabnya? Ya, ini untuk soal yang kedua. Kemudian yang ini ada lagi soal 1 sampai 4. Ini 1, buatlah buku catatan harian atau diary. Jadi buatlah buku catatan harian ini maksudnya tentang kejujuran atau ketidakjujuran kalian. Misalnya suatu hari kalian tidak jujur atau melakukan kejujuran, kalian tulis ya. Seperti buku harian yang pernah kalian alami dicatat di buku ya. Kemudian yang kedua, mulailah dengan pernyataan keinginan atau harapan pribadimu yang ingin diwujudkan. Artinya di sini kalian menulis tentang keinginan kalian atau harapan-harapan kalian agar bisa diwujudkan atau motivasi kalian ya, apa ya. Kalian tulis. Kemudian yang ketiga, tuliskan dalam buku tersebut tentang bagaimana kamu mendorong diri kamu untuk menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ya, bagaimana kalian caranya untuk mendorong diri kalian untuk selalu jujur ya? Bagaimana caranya? Ya. Ini kalian tulis juga. Kemudian yang keempat, tuliskan setiap hari secara rutin perilaku jujur. Jadi di sini kalian tulis ya, perilaku jujur apa yang kalian lakukan setiap hari ya. Seperti sehari-hari yang kalian lakukan, misalnya baik di rumah maupun di sekolah ya, terutama sekarang di rumah. Misalnya berperilaku jujur sama orang tuanya apa ya, sisa membelikan misalnya uang jajan, apa membeli disuruh orang tuanya ke warung, harus jujur. Ada apa susuknya berapa misalnya, lebihnya berapa, harus jujur sama orang tuanya ya. Kemudian baru meminta. Nah, itu diceritakan ya di dalam kegiatan sehari-hari kalian, perilaku kalian secara jujur ya. Nah, baik ya, inilah tugasnya ya dari kalian mengisi angket, kemudian lagi nomor 1 sampai 4. Silakan kalian kerjakan ya, kemudian kumpulkan foto ya, kemudian kumpulkan di WA Japri, Bu. Ya. Ibu kira kalian sudah paham ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.